Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Watson Economy edisi spesial Ramadan, Bring the Insight bersama saya Lintang Titian Purbasari, peneliti Indef. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai produk halal yang ada di Indonesia dan tentunya bersama pembicara ataupun narasumber yang sudah berkecimpung di dalamnya, yaitu ada Pak Handi Riza. Assalamualaikum Bapak. Salam Mbak Lintang. Ya, menurut data dari State of Global Islamic Economic Report 2023-2024 menunjukkan pertumbuhan pesat dari industri halal dunia di 10 tahun terakhir dengan pertumbuhan mencapai 1,6 triliun USD, Consumer Spending Market. Hal ini didorong dari peningkatan populasi muslim di dunia yang mencapai 2 miliar penduduk. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 245 juta jiwa mendapatkan peringkat ketiga untuk Global Islamic Economic Indicator. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ekosistem yang kuat untuk industri halal. Selain itu juga menjadi potensi besar untuk Indonesia dalam mengembangkan industri halal pada pasar global. Produk halal menjadi pilihan utama bagi umat muslim untuk dikonsumsi. Banyaknya jumlah muslim di Indonesia tentu menjadi peluang untuk memproduksi produk halal, yaitu sekitar 87,08% dari total populasi Indonesia. Nah, menurut Pak Handi nih Pak, mengapa produk halal itu penting untuk umat muslim? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lintang. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, sudah disampaikan oleh Mbak Lintang, Indonesia ini memiliki populasi Muslim sekitar 87% ya dari total populasi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah Muslim. Nah, salah satu kewajiban bagi Muslim, ya, seorang Muslim itu tentu adalah dia mengkonsumsi barang-barang yang halal ya, yang secara syariat itu diperbolehkan atau halal lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk mengakomodir ya bagaimana seorang Muslim itu mengkonsumsi menggunakan barang-barang yang halal, maka pemerintah menyediakan payung hukum dan juga sekaligus fasilitas supaya umat Islam ini atau kaum muslimin di Indonesia ini merasa, pertama tentu merasa aman, ya, merasa nyaman, aman ketika dia mengkonsumsi satu barang yang dia tidak lagi merasa was-was gitu. Jadi ketika dia ke supermarket atau ketika dia ke pasar atau ke tempat-tempat perbelanjaan, itu dengan adanya sertifikasi halal itu sudah membuat dia merasa tenang, ya, merasa aman, tenang, nyaman, bahwasanya barang itu aman dia konsumsi. Nah, selain itu adalah dengan adanya aturan ini, ya, tentu juga kita berharap ada kemudahan, Mbak Lintang, ya, artinya tidak dikelola oleh lembaga-lembaga yang mungkin itu di luar pemerintah, tapi langsung terkoneksi dengan pemerintah, berarti kita berharap tentu pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan, ya, sehingga para pengusaha ya itu dengan mudah nantinya mengurus dan mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Jadi prinsipnya ada rasa aman, nyaman, tenang, dan kemudahan tadi gitu. Nah, jadi kira-kira itulah kenapa umat Islam ataupun dunia usaha di Indonesia ini wajib untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Baik, tentunya di industri halal itu kan tidak hanya produk makanan dan minuman, betul, ya Pak. Betul. Itu kira-kira apa saja Pak sih yang mencakup itu tuh? Ya, kalau kita baca ya secara teliti di Undang-Undang Nomor 33 ya tahun 2004 ya terkait dengan sertifikasi halal tersebut. Nah, kan kita di situ bisa dilihat ya ada produk-produk yang memang diwajibkan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut selain makanan dan minuman tadi. Seperti misalkan produk berbahan kimia, ya, produk biologi ataupun produk-produk yang digunakan untuk kosmetik, untuk obat, untuk farmasi dan lain sebagainya. Nah, itu
wajib untuk mengurus atau mendapatkan sertifikasi halal tadi gitu. Oke, Pak. Kira-kira untuk potensi ke depan pariwisata Muslim gimana Pak di Indonesia? Iya. Nah, pariwisata Muslim atau ramah Muslim ini juga sedang berkembang nih, Mbak Lintang ya. Artinya tadi ya sesuai dengan Global Islamic Report tadi ya, itu menunjukkan bahwasannya industri pariwisata halal di Indonesia ini sudah menjadi salah satu alternatif atau pilihan yang sejajar dengan Malaysia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita dianggap sebagai salah satu destinasi ya wisata Muslim yang ramah Muslim lah gitu ya. Mungkin perlu kita jelaskan ramah Muslim ini maksudnya fasilitas yang terdapat di lokasi tempat wisata tersebut itu menyediakan fasilitas peribadatan bagi kaum muslimin ya, seperti musola atau masjid ya, dan juga makanan dan minuman yang tersedia juga makanan dan minuman halal ya, tidak bercampur dengan yang non halal, tidak ada ada petunjuk kiblat atau untuk beribadah dan lain sebagainya, sehingga ketika seorang muslim datang ke tempat itu, lokasi itu, dia merasa nyaman, tenang dan tidak terganggu ibadahnya gitu. Nah, ini yang berkembang. Jadi saya melihat perlu kita luruskan ya, jangan sampai ketika disebut pariwisata syariah lalu image orang pasti hanya untuk kaum muslimin saja gitu ya, untuk orang Islam saja. Tidak. Ini semuanya, untuk semuanya boleh, tetapi ada pengkhususan tadi, yaitu tadi ya, ramah bagi muslim ketika dia akan beribadah atau mengkonsumsi makanan dan minuman, atau ketika ke toilet ya, ke kamar mandi, dia itu dengan mudah untuk bersuci yang sesuai dengan tata cara Islam. Jadi prospeknya di Indonesia ini sangat baik menurut saya ya, apalagi semua daerah juga sudah menyediakan fasilitas itu. Tentu saja ada daerah-daerah yang memang punya latar belakang karakter budaya yang juga dekat dengan Islam, nah sehingga itu akan bisa lebih dikembangkan. Jadi menurut saya potensi ini sangat besar, apalagi kita tahu turis dari mancanegara seperti Timur Tengah, Malaysia, ya, atau kawasan-kawasan lainnya itu berpotensi untuk kita datangkan, sehingga menambah jumlah kunjungan turis atau wisatawan asing ke Indonesia. Dan ini satu potensi yang bisa dikembangkan dan menambah devisa kita gitu. Ya, jadi pariwisata syariah ini sebenarnya kan menyediakan fasilitas ya Pak, bukan menghalalkan tempatnya gitu ya Pak. Betul. Gimana tuh Pak kalau ada orang yang menyalahartikan gitu? Ya, ini tentu kita harus meluruskan bersama-sama ya, karena menurut saya ketika pemerintah juga terlibat ya, asosiasi pariwisata terlibat, masyarakat terlibat, ini akan jauh lebih mudah untuk mengklarifikasi lah gitu, meluruskan bahwasanya yang dimaksud dengan ramah Muslim ini atau wisata syariah ini adalah sebatas penyediaan fasilitas ya, bukan dikhususkan bagi kaum muslimin saja ya, tidak ya, sehingga itu sangat inklusif lah ya, artinya tempat wisata itu bisa dikunjungi oleh siapapun selagi dia bisa memenuhi aturan ataupun ketentuan yang memang sudah sudah ditetapkan di sana gitu, Mbak Lintang. Jadi menurut saya ini perlu di-clearkan ya, dengan semakin banyaknya promosi-promosi dan juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu, ya saya rasa mungkin dengan sendirinya nanti juga bisa akan hilang dan mereda stigma-stigma yang tidak atau kurang pas tersebut gitu. Oke. Nah, selain pariwisata Pak, Indonesia ini kayaknya banyak ya produk lokal di fashion muslim. Betul. Nah, sampai juga di Jakarta ini ada Jakarta Muslim Fashion Week. Nah, potensi di industri halal bidang fashion ini gimana Pak? Iya, Mbak Lintang. Jadi ini juga menjadi salah satu potensi yang layak dan harus kita kembangkan gitu ya. Karena di kita ini kan lengkap ya, bahan bakunya ada, kemudian desainer muslimnya juga banyak, dan juga pasar marketnya paling besar. Jadi potensi untuk menjadi hub, menjadi center modest fashion ini atau fashion muslim ini sangat terbuka lebar gitu loh ya. Nah, tentu kita harus melibatkan banyak pihak, banyak stakeholder ya, misalkan penyelenggara wisata, dunia mode ya, artis-artis ya,
Bahkan mungkin bisa saja Jakarta atau kota-kota yang terpilih nanti atau yang ditunjuk menyelenggarakan tadi Muslim Fashion misalkan ya, internasional Muslim Fashion Week misalkan seperti yang ada di Paris ya atau di New York ya. Nah, Jakarta berpotensi tapi khusus bagi pakaian-pakaian dan busana Muslim gitu. Nah, kalau event itu dianggap prospek, dan saya pikir pemerintah harus melihat peluang ini juga ya supaya ini dikembangkan, dikemas secara profesional, melibatkan tenaga-tenaga talent-talent terbaik lah gitu ya. Nah, sehingga ini akan menjadi satu kebanggaan kita bersama gitu, Mbak Linda. Iya. Ya. Tadi kan sudah sempat disinggung mengenai sertifikasi halal betul, ya, Pak? Betul. Nah, kira-kira bagi para pembisnis atau pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikasi halal itu, kriteria apa saja yang perlu dipenuhi gitu, Pak? Iya, Mbak Lintang. Kalau yang kita baca ya atau kita lihat perkembangannya kan pemerintah ada yang menyediakan fasilitas gratis ya, terutama bagi sektor-sektor UMKM yang kecil lah gitu ya. Itu mereka bisa dapat pembiayaan secara gratis ya, tentu dengan melengkapi syarat-syarat administrasi ya yang dibutuhkan ya. Menurut saya itu sangat mudah lah ya. Mereka tinggal mengisi form, menghubungi kantor jaminan produk halal terdekat gitu ya, atau kantor-kantor yang sudah ditunjuk. Nah, lalu mendapat pendampingan dan kemudian ada pengujian. Nah, kemudian mungkin prosesnya tidak terlalu lama kalau menurut saya gitu ya. Bahkan sekarang ini ada self-declare yang difasilitasi gitu ya. Artinya mereka bisa mendeklar bahwasanya ini produk halal, tentu ada pendampingan, tetap ada pengujian barang yang mereka hasilkan sehingga itu benar-benar halal lah gitu ya. Nah, jadi intinya adalah selama syarat administrasinya terpenuhi, tahapan-tahapan pengurusan perizinannya juga terpenuhi, ini mudah lah untuk dilakukan dan bahkan ada yang fasilitasnya itu gratis gitu. Ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini kan bisa dikatakan untuk barang-barang yang kita konsumsi ya. Betul, ya. Supaya lebih halal dan thayyib seperti itu. Nah, bagaimana dengan furniture yang dapat sertifikasi halal? Jadi gini Mbak Lintang ya, mungkin juga perlu kita luruskan ya, itu sesuai dengan undang-undang ya kan, ada target waktu ya. Target waktu misalkan untuk tahap pertama ini tanggal sampai dengan bulan Oktober 2024 kemarin ya, seingat saya tanggal 17 atau 18, itu barang yang wajib untuk menampilkan ataupun menggunakan sertifikasi halal itu barang yang makanan, minuman, ada 3 kategori ya, makanan, minuman, 1, yang kedua itu makanan tambahan untuk bahan makanan, ya. Yang ketiga itu sembelihan, sembelihan itu jasa penyembelihan. Jadi 3 kategori ini yang wajib terlebih dahulu untuk menggunakan sertifikasi halal. Nanti mungkin tahapan berikutnya diikuti oleh barang-barang lain yang sifatnya tadi ya, makanan, minuman, barang-barang kimia, biologi, ataupun juga kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, itu wajib menggunakan, dan juga barang yang kita gunakan. Ya, mungkin seperti sepatu, tas, dompet yang secara material itu berasal dari kulit dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, ada kriteria-kriterianya dalam perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah dan BPJPH ini, sehingga dengan mudah untuk kita ketahui gitu Mbak Lintang. Iya Pak. Sejauh mana Pak monitoring dari sertifikasi halal di Indonesia ini? Karena kemarin tuh case-nya di hari Valentine betul, Pak. Betul. Ada produk itu sudah mendapatkan sertifikasi halal tapi collab dengan produk yang mengandung alkohol gitu. Betul. Nah, ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita ya di Indonesia ini. Artinya ketika satu peraturan ketentuan itu sudah dibuat dan dijalankan, nah yang paling penting itu adalah pengawasannya gitu loh. Ya, sejauh mana pengawasannya ini bisa dilakukan sehingga barang itu memang benar-benar terjamin. Termasuk tadi, ya mungkin barangnya tidak ada masalah, tapi ketika collab dengan barang yang memang itu tidak halal itu jadi masalah ya. Nah, tentu harus ada aturan pendukung yang lebih tegas ya, lebih menjelaskan hal ini sehingga para produsen ataupun para penyedia jasa ini tidak mendapatkan celah gitu loh untuk bisa menggunakan hal tersebut. Nah, tapi yang lebih penting Mbak Lintang ya,
Selain memang itu dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Produk Halal ini, juga adalah keterlibatan masyarakat gitu loh, ya. Proaktifnya masyarakat untuk mengawasi sehingga memang produk itu benar-benar terawasi sedemikian rupa gitu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau ketika ada aduan saja, tapi masyarakat bisa proaktif ya, sehingga kita dapat langsung mendeteksi, mengetahui oh ini produk ini ternyata tidak halal ataupun menggunakan unsur-unsur yang tidak halal atau tidak menggunakan labelisasi halal, sertifikasi halal, belum mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini tentu perlu keterlibatan masyarakat secara intensif, aktif, dan proaktif lah gitu ya, sehingga ini bisa kita kelola secara bersama ya, dan tentu kita harapkan kita konsisten dalam hal ini gitu. Iya. Jadi untuk kira-kira langkah apa saja yang perlu diambil para pelaku usaha ini, Pak, untuk yang bergelut di produk halal biar nggak terlihat lesu gitu, Pak? Betul ya. Jadi Mbak Lintang, memang ini kita merasakan ya. Apalagi kita tahu bulan Februari kemarin kita terjadi deflasi kembali gitu. Itu menunjukkan daya beli masyarakat kita emang sedang jatuh, sedang rendah. Nah, saya melihat Ramadan ini menjadi satu momentum lah ya. Artinya ini kan semua UMKM ya, terutama makanan minuman yang terkait dengan Ramadan ini kan tumbuh ya, berkembang gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menyemarakkan kembali lah gitu ya, atau menggeliatkan kembali industri atau pengusaha-pengusaha UMKM tentunya yang selama ini terpapar ataupun terdampak terhadap kondisi ekonomi kita saat ini, itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tentu saja dalam hal ini pemerintah juga harus turun tangan gitu ya, dengan memberikan insentif ya, kemudahan, fasilitas ya, sehingga ini bisa tumbuh dan berkembang kembali. Jadi intinya adalah baik itu sertifikasi halal ya ataupun kebijakan lain, jangan sampai ini menyusahkan masyarakat atau menyusahkan pelaku usaha. Nah, sehingga itu mereka tentu dari sisi compliance-nya tidak akan bisa comply. Nah, jadi perlu ada kemudahan, bantuan dari pemerintah, dan kesadaran juga dari pengusaha untuk mengurus ini gitu. Iya, Pak. Apakah ada pembelajaran dari negara lain gitu, Pak, yang bisa kita contoh strateginya untuk di Indonesia? Ya, menurut saya ada beberapa case lah yang baik lah ya, yang bisa kita ambil ya. Misalkan untuk beberapa produk seperti Malaysia misalkan, itu mereka melakukan proses sosialisasinya itu benar-benar masif gitu ya. Mulai dari lembaga pendidikan ya, kemudian ke tempat-tempat keramaian dan lain sebagainya, dan itu dilakukan secara intensif oleh pemerintah, dan itu dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga pengetahuan tentang produk halal ini juga baik di mereka. Juga ada beberapa negara yang menurut saya juga sangat detail ya, bahkan mereka konsisten melakukan halal value chain itu ya, Mbak Lintang ya. Seperti bahkan mungkin tidak negara Islam ya, seperti di Australia, di Brazil itu untuk penyembelihan hewannya itu benar-benar mereka gunakan standar-standar internasional sertifikasi halal ini gitu, sehingga produk mereka itu dipercaya gitu ya, bahkan mereka menjadi pengekspor daging terbesar ya, padahal bukan negara Islam ya yang menggunakan sertifikasi halal, tapi karena terpercaya tadi sehingga banyak negara Muslim yang kemudian tertarik untuk mendatangkan dari mereka. Dari hal-hal begini perlu kita pelajari sehingga Indonesia ini terbuka untuk menjadi produsen halal, modest fashion, pariwisata halal, dan semua terkait dengan industri halal gitu. Iya, Pak. Sebenarnya menarik ya untuk membahas produk halal ini, tapi apakah ada closing statement, Pak? Untuk baik, Mbak Lintang ya. Jadi tadi Indonesia ini negara dengan Muslim population salah satu yang terbesar di dunia. Ya, marketnya besar, penduduknya besar, dan kita negara yang sedang tumbuh dan berkembang. Ya, kita memiliki kekayaan alam, kita memiliki sumber daya yang melimpah, sumber daya manusianya juga bagus. Nah, tinggal ini bagaimana dikelola secara baik saja. Ya, jika kita bisa memanfaatkan momentum ini, mengelola ini dengan sebaik-baiknya, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri saja itu sudah sangat baik. Ya, tuan rumah ya. Kita belum bicara ekspor, tapi menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri saja, ini sudah menguntungkan buat kita.
Nah, jadi oleh sebab itu mohon pemerintah, asosiasi, dunia usaha, masyarakat ini berkolaborasi lah ya untuk membangun industri halal ini sehingga menjadi industri tidak lagi menjadi industri alternatif tapi menjadi industri arus utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kita, membantu sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru lah gitu ya. Sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% tentu insya Allah ini bisa kita capai gitu. Oke, Pak. Jadi untuk produk halal ini kan bukan sekedar label gitu ya, Pak. Betul. Tapi juga mencerminkan kualitas, Betul. kebersihan dan kepatuhan terhadap standar yang jelas. Iya. Sebagai konsumen, kita punya peran penting untuk lebih kritis dan dalam memilih produk yang kita konsumsi. Nah, jangan ragu untuk cek label halal, teman-teman. Cari tahu juga proses produksinya dan dukung industri halal yang transparan dan berkualitas. Untuk diskusi kali ini memang sangat menarik, tapi memang keterbatasan waktu. Terima kasih sekali Pak Handi telah datang Mbak Lintang ke Watson Economic di spesial Ramadan ini. So, nantikan episode selanjutnya Watson Economic di YouTube official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef selanjutnya bisa cek di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.